Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konselor. Nah, bertemu lagi dengan saya Desi Ratnasari dengan NIM 200404500020 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait kode etik konseling multikultural. Oke, jadi teman-teman sekalian, Indonesia memiliki beragam budaya dan juga agama yang dapat mempengaruhi cara pandang dan juga tingkah laku seseorang individu. Konselor di sini harus memahami nih masalah konseling secara objektif dan juga secara holistik agar layanan konseling menjadi efektif. Salah satu sikap tidak etis dari seorang konselor kepada konseli dalam konteks lintas budaya dan juga agama adalah memaksakan nilai-nilai konselor pada konseli, konversi agama, dan juga sikap diskriminasi. Untuk menghadapi masalah etika konseling dalam konteks lintas budaya dan juga agama, kode etik profesional diperlukan sebagai suatu pijakan untuk menghadapi masalah etika dalam konseling lintas budaya dan juga agama. Oke, teman-teman sekalian, kita perlu ketahui nih, apa itu konseling multikultural? Jadi teman-teman sekalian, konseling multikultural adalah hubungan konseling yang merespon budaya yang memiliki latar belakang yang berbeda antara konselor dan juga konselinya. Pemahaman terhadap budaya konseling ini menjadi suatu hal yang penting dalam konseling multikultural. Dan juga kode etik konseling juga harus mempertimbangkan suatu aspek budaya. Kualitas hubungan dalam konseling ditunjukkan melalui kongruensi, empati, perhatian positif tanpa syarat, dan juga penghargaan terhadap konseling. Dalam menghadapi tantangan lintas budaya, seorang konselor harus bersikap terbuka, menghargai keberagaman, dan juga bekerja keras untuk menerima suatu perbedaan. Layanan bimbingan dan konseling multikultural ini bisa dilandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berbasis kesamaan atas keragaman dan juga pada nilai-nilai yang terdapat pada budaya bangsa Indonesia yang nyatanya dalam mewujudkan kehidupan yang harmoni dan juga dalam kondisi pluralistik. Pemahaman dan penerapan konseling lintas budaya ini akan membantu menciptakan suatu hubungan yang baik antara konselor dan juga konseli dari berbagai budaya dan juga agama. Jadi sahabat konselor, konseling multikultural ini merupakan suatu hubungan yang dibangun antara konselor dan juga konseli. Namun, keduanya memiliki budaya yang berbeda, sehingga memerlukan beberapa teknik khusus agar dapat berhasil mencapai tujuan dari konseling itu sendiri. Salah satu keberhasilan yang dapat dicapai dalam konseling adalah terciptanya hubungan yang baik antara konselor dan juga konseli. Namun, di balik itu semua seorang konselor harus memahami karakteristik budaya konseli. Adapun sifat atau karakteristik tertentu, ciri-ciri konselor lintas budaya adalah memiliki kesadaran budaya, memahami ciri-ciri konseling secara umum, menunjukkan sikap empati dan lainnya. Dan salah satu faktor kegagalan dari suatu proses konseling lintas budaya itu adalah persepsi, di mana persepsi yang dimiliki oleh seorang konselor ini tidak sama dengan persepsi yang dipegang oleh konseli. Nah, untuk itu seorang konselor harus mengembangkan suatu keterampilan dalam konseling lintas budaya untuk menghindari hambatan dan juga bias budaya dalam proses konseling. Oke teman-teman sekalian, kita akan membahas beberapa ya. Yang pertama adalah landasan sosial budaya, bimbingan dan konseling. Jadi di dalam masalah yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam kehidupan masyarakat tergantung pada tingkat kerumitan struktur yang ada di dalamnya. Semakin rumit struktur masyarakat, maka semakin banyak pula masalah yang akan dihadapi oleh seseorang individu. Yang kedua adalah pendekatan konseling multikultural. Di dalam pendekatan multikultural ini, sedikitnya terdapat 3 pendekatan. Nah, apa itu? Yang pertama adalah pendekatan universal atau etik.
yaitu menekankan pada keuniversalan kelompok-kelompok dan juga memandang secara luas tentang apa yang sekiranya dapat diterima dan diaplikasikan dalam semua sisi budaya. Yang kedua adalah pendekatan emik atau kekhususan budaya, yaitu menekankan pada karakteristik-karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu budaya atau karakteristik yang berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya, di mana memunculkan ciri khas dan juga keunikan dari masing-masing budaya untuk menciptakan rasa cinta terhadap budaya yang membesarkannya. Yang ketiga adalah pendekatan inklusif dan juga transkultural, yaitu menekankan bahwa keterlibatan dalam konseling merupakan proses aktif dan juga saling berbalas satu sama lain antara konselor dan juga konseli. Nah, yang ketiga adalah model konseling multikultural. Nah, ada beberapa model ya. Jadi yang pertama adalah model berpusat pada budaya, di mana dalam model ini lebih ditekankan pada pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yang telah menjadi keyakinan dan menjadi pola perilaku individu. Kemudian yang kedua adalah model integratif, di mana model ini menekankan pada cara mengakses nilai-nilai budaya tradisional yang dimiliki individu dari berbagai variabel, di antaranya reaksi terhadap tekanan-tekanan rasial atau tekanan terhadap budayanya, pengaruh budaya mayoritas, pengaruh budaya tradisional, pengalaman dan juga anugerah atas individu dan juga keluarga. Kemudian yang ketiga adalah model etnomedikal. Model ini merupakan suatu alat yang konseling multikultural yang berorientasi pada paradigma memfasilitasi dialog terapeutik dan juga peningkatan sensitivitas transkultural. Oke teman-teman sekalian, kode etik ini merupakan suatu titik ukur dan juga batasan hubungan yang perlu dibangun oleh konselor selama proses konseling berlangsung. Jadi, kode etik ini harus ditekankan pada konselor terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena keberhasilan konseling lebih ditekankan pada peran konselor dalam menjalankan konselingnya bersama konseli. Hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh konselor dalam konseling multikultural adalah moral dan juga etis. Konselor sebagai profesi dituntut agar mampu mempertimbangkan moral dan etik sebagai elemen dasar baginya. Adapun beberapa kode etik yang dapat digunakan dalam konseling multikultural, diantaranya yang pertama, di mana konselor di sini harus mampu memahami dirinya terlebih dahulu sebelum ia beranjak pada ranah orang lain. Hal ini dilakukan karena konseling akan dirasa percuma nih jika seorang konselor tidak mampu memahami dirinya. Kemudian yang kedua adalah konselor harus mampu memahami berbagai model budaya sebagai salah satu langkah yang digunakan sebelum berhadapan langsung dengan pihak konseling atau konseli sendiri. Pemahaman budaya merupakan poin penting dalam konseling multikultural ini. Kemudian yang ketiga adalah antara konselor dan juga konseli harus ada kesepahaman latar belakang. Mengapa harus ada kesepahaman latar belakang? Karena budaya juga dapat mempengaruhi perilaku, emosional, kognisi, dan juga spiritual. Maksud dari memahami juga harus mencakup faktor-faktor yang dipengaruhi budaya pula. Kemudian yang keempat, di mana konselor harus mampu menentukan sikap secara bijaksana dan juga profesional sesuai dengan situasi dan juga kondisinya. Jadi teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan dari berbagai pemaparan yang saya jelaskan tadi, dari pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda pula dapat disimpulkan bahwasanya kode etik ini multikultural ini merupakan suatu tolak ukur yang digunakan selama konseling berlangsung sebagai acuan atas penyelewengan etika yang terjadi dalam konseling multikultural. Pemahaman dan pengaplikasian yang harus kita penuhi pertimbangan juga bukan hal yang mudah bagi seorang konselor. Berbagai tantangan tentang budaya menjadi suatu momok yang menakutkan ketika dibahas. Dalam teori tanpa adanya pemahaman yang matang
Namun hal itu dapat dipatahkan ketika seorang konselor sudah mampu memposisikan dirinya secara baik selama konseling multikultural berlangsung. Tujuan dan penyelesaian masalah konseling pun akan lebih mudah terantaskan pula. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.